Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Salam olahraga. Ya, ya, ya. Salam olahraga. Ya, ya, ya. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang lagi sakit? Tidak. Atau merasakan sesuatu hal yang gak enak di badannya? Tidak. Nggak ada ya, alhamdulillah semuanya sehat. Sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita berdoa dulu. Bapak mohon satu orang untuk memimpin atau membantu teman-teman yang untuk berdoa. Siapa kira-kira? Ya Pak. Oke, Zaki. Silakan Zaki pimpin teman-teman yang untuk Sebelum berdoa. mulai pelajaran hari ini ada baiknya kita doa. Doa mulai. Oke, sudah berdoa. Mudah-mudahan kita meminta agar kegiatan hari ini diberikan kelancaran dan tentunya diberikan manfaat, ya. Karena hakikatnya apapun yang telah kita rencanakan ketika Allah tidak meridhoi, ya insya Allah kegiatannya tidak akan berjalan dengan lancar. Oke. Sebelumnya Bapak akan mengecek dulu kehadiran kalian hari ini tanggal berapa ini? 4 tanggal 14. Siapa yang nggak masuk hari ini? Alhamdulillah semua. Oke. Ya, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Bapak ingin mengajak kalian untuk sedikit menyadari keadaan tubuh kalian dengan cara yang pertama kita akan tarik nafas dulu, ya, sebanyak 3 kali tarik nafas yang dalam dari hidung, tapi mohon jangan dikeluarkan di tempat yang tidak seharusnya dikeluarkan di waktu yang tidak tepat, ya. Kita bisa mencoba 1, 2, 3 tarik nafasnya sambil dirasakan anggota tubuhnya, hembuskan pelan-pelan, ya, hembuskan pelan-pelan. Tarik 1 kali lagi sambil dirasakan, keluarkan. Oke, ada yang merasa sakit ketika menarik nafasnya atau ada rasa di dadanya terasa sesak? Ada? Tidak? Tidak ada. Alhamdulillah. Oke. Kemudian Bapak pengen kita mengecek denyut nadi. Ya, ini penting sebelum kita melaksanakan kegiatan aktivitas fisik. Ya, kita harus tahu dulu kondisi jantung kita, keadaan tubuh kita itu sehat atau enggak. Ya, caranya yang pertama kita bisa pegang di pergelangan, ya, ada garis pergelangan, kemudian geser 3 jari ini ke sebelah kirinya atau yang kanan juga boleh. Cari ada detak nadinya enggak. Di sini boleh, di bawah geraham ini boleh, atau di jantung juga boleh. Dicek ada nggak detaknya. Kalau nggak ada detaknya berarti ada sesuatu hal yang salah, ya. Oke, udah ketemu? Bapak cuma butuh 6 detik aja untuk mengeceknya. Dipegang. Oke, pegang udah. Nanti tugas kalian hanya menghitung berapa kali detakan denyutnya. Oke ya, nanti akan Bapak sampaikan gimana cara menghitungnya. Oke, sudah dapat semua? Sudah? Kita mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Hitung. Oke, stop. Oke, ini namanya kita menghitung denyut nadi istirahat. Ada yang di bawah 5? Ada? 4, 3, 2, 1 ada? Gak ada. 6 ke atas? Ada. 6 ada 6? Ada 7? Ada. Oke. Normalnya ketika denyut nadi istirahatnya manusia itu normalnya adalah 60 sampai 100. Jadi kalau tadi Bapak ambilnya 6 detik tinggal dikalikan 10. Misalkan saya tadi Pak 7 kali 10 berarti 70. Masih normal. Normalnya adalah 60 sampai 100. Itu adalah untuk mengukur denyut nadi. Sebenarnya idealnya adalah ketika kalian bangun tidur langsung dicek normal nggak. Dan faktornya ada banyak hal. Yang pertama mungkin dari tidur, pola tidur, sering begadang misalkan. Kemudian juga pola makan atau juga lagi nervous, lagi deg-degan kan, detak jantungnya makin kencang. Oke ya. Jadi kita harus menyadari kondisi tubuh kita dulu sebelum kita beraktivitas. Oke, lanjut. Materi kita hari ini adalah tentang kebugaran jasmani. Submaterinya adalah tentang sirkuit training. Ya, tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini adalah yang pertama, diharapkan nantinya kalian bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk latihan di dalam latihan sirkuit training ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana nantinya kalian diharapkan untuk bisa
menganalisis prosedur gerakannya. Ya, misalkan contoh nanti kalau push up itu prosedurnya seperti apa, kemudian misalkan nanti gerakan jumping jack itu seperti apa prosedurnya. Oke. Dan yang ketiga tentunya diharapkan kalian bisa mempraktekkannya, mengalaminya secara langsung, bukan hanya sekedar menonton video atau melihat secara visual. Oke ya. Jadi ada 3 yang kita capai tujuan pembelajaran. Oke. Oke. Kemudian untuk teknis pembelajarannya nanti setelah dari ruangan ini ya kita akan Bapak akan menyampaikan video berupa kegiatan sirkuit training kita. Kemudian setelah itu kita akan langsung masuk ke sana. Di sana sudah Bapak bagikan 5 pos atau 5 tempat ya, dan nanti hanya akan Bapak bagikan kalian jadi 5 kelompok. Satu kelompoknya berarti 4 orang. Oke. Teknisnya nanti di setiap pos kalian akan diberikan waktu 30 sampai 60 detik. Ya, nggak lama kan? Hanya setengah menit aja sampai 1 menit. Dan perpindahannya nanti ya, yang pertama sikap, kemudian keterampilan, dan yang terakhir nanti ada penilaian pengetahuan. Oke, jadi masih kita megang 3 aja. Ya, kemudian kita berbicara tentang kebugaran. Apa sebenarnya kebugaran itu? Ada yang bisa jawab kira-kira? Apa kebugaran? Kita mau melatih tentang kebugaran. Tapi sebelum kita melaksanakan, kita harus tahu dulu nih apa kebugaran. Ada yang bisa jawab kebugaran? Apa lagi kira-kira? Kuat. Oke. Secara istilahnya kebugaran jasmani itu adalah kondisi di mana seseorang bisa melaksanakan ataupun melakukan aktivitas fisik tanpa merasakan kelelahan yang berlebih. Jadi kita melakukan aktivitas fisik nih, tapi kita tidak merasakan kelelahan. Kita lelah, tapi nggak lelah yang berlebihan. Ya, karena apa? Karena dia sudah terlatih. Jadi itu bugar. Nah, hari ini kita akan coba untuk membugarkan diri kita. Oke? Oke ya. Kita aktivitas fisik nih. Ya, kita entah itu lari atau melakukan aktivitas fisik lainnya. Ya, jantungnya terasa kenceng oleh berdebar. Kenapa kira-kira? Terlalu lelah bisa jadi. Tapi penyebab pertanyaan karena apa? Apa fungsi jantung? Memompa darah. Ketika kita melakukan aktivitas fisik, jantung itu melakukan pemompaan darah yang ekstrim, yang kencang. Karena apa? Dia harus menyalurkan darah. Dan darah itu membawa apa? Oksigen. Ya, ketika kita melakukan aktivitas fisik, otot kita itu capek, nah, jadi butuh oksigen. Nah, dari darah itulah mensuplai oksigen. Makanya jantung itu tangannya diangkat, ini yang dibuka tutup kakinya. Oke. Perhatikan. Kakinya dan shoulder itu bahu, itu harus dijajah awal. Oke. Hands swing by the side, palms facing forward. Ini gerakan yang benarnya. Jadi diangkat, turunkan. Gerakannya seperti ini, konsisten saja. Ini untuk yang laki-laki ya. Wah, ada iklannya. Oke, perhatikan. Turunnya pelan sambil dirasakan tubuh bagian mana yang kerasanya. Oke. Kalau di aktivitas jumping jack tadi itu untuk melatih otot tungkai sama ini shoulder, bahu. Ya. Apa manfaatnya kalau kita melatih otot tungkai? Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah ketika tungkai kita kuat, kan tungkai itu adalah penopang tubuh nih. Ya, kita nggak gampang cedera. Itu salah satunya. Oke. Oke, kalau pusat tangannya bukan seperti ini, tapi seperti ya, perhatikan. Ya. Kemudian punggung sama kakinya itu satu garis. Nggak boleh kalau kayak udang. Akan bungkuk kayak udang. Nah, kayak gini. Kayak dia straight line namanya. Satu garis. Bisa nanti kita coba ya. Oke. Dari ketiga gerakan ini bisa dipahami? Bisa ya. Oke, sekarang ini wah. Jump rope like a bomb. Lompatnya 2 kaki. Ya, bukan dilempar kayak gini. Oke ya, kalian lempar sama seperti kalian main karet.
OB kan kalian kurang lebih gerakannya seperti itu. Jadi aktif apa? Jadi ada penanda nantinya. Nah, kalau ini jaraknya kurang lebih sekitar 8 meteran. Kalau Bapak gunakan ini biar nggak terlalu jauh, Bapak gunakan 6 meter saja. Ya, tugasnya hanya lari bolak-balik. Satu. Boleh posisinya ke depan kayak gini atau boleh samping kayak gini. Oke? Nanti sana. Oke, ada kira-kira yang kalian belum paham ya? Kalau melihat secara visualnya, mulai ketangkap nggak kira-kira gerakannya? Oh, kalau misalkan jumping jack itu harus seperti ini. Kemudian kalau misalkan push up harus seperti ini. Kemudian kalau misalkan plank itu harus kayak gimana? Udah mulai ketangkap belum? Sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah, kita di sini kita akan keluar, ya, kita akan coba. Tapi sebelum mencoba nanti Bapak harapkan silakan nanti per kelompoknya kalian warming up mandiri, ya, untuk persiapan sendi-sendi dan otot kalian. Jangan sampai nanti ketika kita udah turun ke sana kalian langsung melakukan, nah itu juga fatal nantinya. Oke, jadi silakan nantinya ke lapangan, kemudian warming up. Oke, terserah nanti ketua kelompoknya nanti yang akan mengkoordinir anggota-anggota kelompoknya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya ada ya. Jadi tadi kalian sudah menyimaknya video yang sudah kalian tonton, dan saatnya setelah ini kita akan mencoba. Oke, are you ready? Ready. Oke, sekarang stand up. Di sini nantinya adalah jumping jack. Oke, jumping jack. Gerakannya hanya seperti ini. Oke, setiap kelompok dua orang dulu. Nanti ada yang menghitung waktunya dan juga ada yang mencatat. Tolong nanti dicatat namanya, kemudian gerakan misalkan jumping jack. Oke, di jumping. Nanti kalau misalkan udah waktunya udah selesai, tukeran. Yang tadinya mencatat jadi melakukan. Oke. Sekarang pindah ke pos kedua. Pos kedua ini gerakan apa? Push up, ya. Dua warna biru. Oke, fokusnya dua biru. Oke, menghadapnya nanti ke sini. Mulainya semuanya dari bawah. Oke, dari bawah. Kalau yang laki-laki naiknya full maksimal, lututnya diangkat. Oke. Nanti juga dihitung. Kalau yang perempuan, nanti push up lutut. Ini diangkat kayak gini. Turunnya kayak gini. Oke. Ini push up. Sama, nanti dua orang melakukan, dua orang mencatat. Oke. Tetap harus ada yang mencatat dan menghitung. Nah, sama, laki-laki perempuan sama, ya. Tangannya dua sini. Oke. Kakinya angkat. Kepalanya lurus kayak gini. Jangan nanti kayak gini. Ya. Oke, adalah skipping rope. Latihan skipping. Ya, latihan skipping. Nanti silakan disesuaikan aja, ini tempatnya dua, ya, menghadapnya boleh ke sana. Oke, jangan melakukan kayak gini. Ya, jangan lakukan lompatan yang tinggi, tapi gerakannya efektif aja. Oke, pro player. Ya. Oke. Jelas? Jelas. Oke, kalau jelas kita pindah ke pos yang terakhir, pos yang akan memicu adrenalin kalian, ya, untuk bergerak. Kita mulai startnya dari sini ya. Dua orang, 1, 2. Kesananya muter. Ini lagi. Yang menghitung putaran satunya itu adalah dari sini 1, 2. Oke, sampai waktunya habis selesai. Semua pos waktunya 30 detik. Setiap orang satu kali saja dulu. Oke, jangan langsung diforsir. Nanti kalau diforsir langsung, ya, nanti ada ambulan, puskesmas datang lagi. Oke, tapi kamu sudah dari. Oke ya. Oke, contohnya. Nanti ketika ada yang kasih aba-aba, waktu ini dipencet, mulai lari. Oh, lari. Putar. Ya. 1. Lagi. Kelompok 2 masuk di pos kedua. Kelompok 3 masuk ke pos 3. Jangan buru-buru, yang penting gerakannya betul. Rasakan
ketika melakukan aktivitasnya. Ya, kepalanya ke bawah. Nah, oke, good. Nah, kayak gini Pak, oke, good. Tahan. Oke, mulai. Ya. Oke, nggak apa-apa, terus, yuk. Oke, tahan. Lututnya jangan sampai kena ke bawah ya, yang plank. Oke. Ya, pulangnya di. Ya. Ayo. Ke 5 ke 1. Ayo, udah. Ya, mulai. Mainnya waktu. 34 jam berarti. Kan lewat 2 detik. Oke, yang itu waktunya siap. Oke, tahan. Bentar, tahan. Oke. Ya, betul. Itu satu terang. Pakai waktu. Kegiatan ataupun aktivitas fisik kalian. Ya, dirasakan. Kaki bawah tangan. Ya. Di pos pertama nih, yang jumping jack. Ada ya, cenderung lebih aman lah ya. Lebih mudah. Pos kedua. Apa yang lebih sulit? Angkat badan ya. Itu artinya kita tidak terlatih atau tidak terbiasa. Oke. Karena kalau di kegiatan pusat ini yang memainkan peran itu adalah yang pertama otot lengan. Oke. Oke ya. Oke. Kemudian di pos ketiga apa kira-kira kesulitannya? Pos ketiga ini yang plank. Berat. Berat nahannya. Itu juga kita untuk melatih otot inti namanya. Otot perut, otot punggung, sama otot paha, quadriceps kalau nggak salah namanya ya. Jadi di pos keempat ini juga cenderungnya lebih nggak ada gerakan tambahan apapun, hanya berdiam diri di atas ya, menunggu waktunya. Pak, boleh nggak ditambah waktunya? Sebenarnya boleh ya, tapi karena kita masih pemula, makanya Bapak hanya mencobanya 30 detik aja. Kalau Bapak coba 1 menit, 1 menit setengah ya, itu akan keluar semua nantinya isinya. Ya, di pos keempat apa kira-kira kesulitannya? Ya, karena ukuran skippingnya itu sebenarnya harus disesuaikan dengan tinggi badan ya. Kalau caranya adalah kita injek tengahnya ya, kita tarik. Ketika dia sudah sampai di bahu, itu adalah pasnya ya. Kalau dia udah sampai segini, ini nggak pas lagi, apalagi sampai lewat kayak gini ya, itu nggak pas. Kalau pos terakhir licin ya, karena permukaannya buat apa lagi, masih pagi, masih basah. Oke, tapi yang Bapak bisa koreksi dari pos pertama, tadi ada yang salah melakukan gerakannya, koordinasinya. Karena di pos pertama ini kita punya koordinasi ya, antara tangan sama kaki. Ada yang kayak gitu. Jadi kayak ragu-ragu ya melakukannya. Ya, kalau misalkan koordinasinya udah bagus, dia tinggal buka tutupnya gini aja. Ya, kayak gerakannya sederhana. Kemudian di pos kedua ini ya, kesalahan yang sering terjadi itu adalah ketika mengangkat tubuhnya ataupun menurunkan tubuhnya itu tidak maksimal. Jadi masih turunnya setengah. Ini contoh, perhatikan. Ya, belum sampai ke bawah dia udah naik lagi. Belum sampai bawah dia udah naik lagi. Yang betul adalah dia turunnya maksimal, naiknya maksimal. Maksimalnya dari mana Pak ngelihatnya? Kalau dia naiknya maksimal, sikunya akan lurus. Kalau dia masih segini, itu baru maksimal. Turunnya juga ketika maksimal, dadanya sudah sampai ke dasar. 1, 2. Itu satu garis. Ya, dari mulai ujung kepala sampai ke ujung kaki. Harus satu garis, nggak boleh langsung kayak gini. Ada yang bokongnya udah naik kayak gini ya posisinya. Nah, saking nggak kuatnya,
Ya, oke ya. Jadi setelah ini kalau nanti mau misalkan mencoba, kita coba lagi kalau waktunya masih cukup ya. Kemudian yang di pos terakhir, pos 4 itu skipping. Yang tadi Bapak sampaikan sebenarnya ukurannya harus disesuaikan dengan tinggi badan ya. Dan pos terakhir pos 5 tadi masih ada yang larinya lari santai, jogging ya. Makanya aku bilang kalau kita latihan kelincahan, ini kan untuk kelincahan nih, shuttle run ya. Kalau kelincahan itu adalah bagaimana kita berlari dengan cepat, kemudian tiba-tiba kita berubah arah ya, dari lari kencang tiba-tiba berat. Nah, coba. Diingat aja ada berapa kali putaran. Itu lepas tuh. Kita tadi lepas tuh. Yo. Sebenarnya lebih enaknya kalau kita pakai musik. Latihan kayak gini pakai musik. Ini ada jangan. Angkat aja. Angkat. Oke. Itu berapa? Ada yang maksimal tenaganya. Oh. Wow. Jandur, hop. Ayo, Pak. Jangan blank. Jadi antara pikiran sama mata udah nggak sinkron lagi. Oke, ini silakan diisi ya berdasarkan apa yang kalian rasakan. Kemudian mana lebihnya, ada nggak lebihnya sih? Kita akan menuliskan apa yang sudah kalian lakukan tadi. Kakinya akan diluruskan, jangan ditekuk, kakinya diluruskan biar peredaran darahnya lancar, tidak tersumbat. Oke ya, sambil Bapak sampaikan tadi kelompok yang agak lumayan baik melakukannya itu adalah kelompoknya Audrey ya, yang lumayan di setiap posnya konsisten melakukannya. Kemudian juga tadi ada kelompoknya Rafki ya, Rafki. Ya. Capek memang capek karena kita aktivitasnya gitu, rasanya otot mana aja. Kemudian kalau kita melakukan plank, gerakan mana aja yang otot mana aja yang kerasanya. Endah. Duduk ke Audrey boleh. Estafetkan ke Audrey. Di sini aja sini. Capek nggak kira-kira melakukan aktivitas sirkuit training ini? Capek ya, sudah tentu pasti capek karena kita berolahraga ya, karena belum tentu untuk minggu itu satu kali karena ada olahraganya. Kebanyakan pasti tidur atau ya e-sport kata orang, e-sport, olahraga elektronik, padahal itu bukan olahraga ya. Kemudian dari 5 ini tadi ya, mana kira-kira yang bisa kita terapkan di rumah, latihan di rumah? Plank. Semuanya sebenarnya bisa. Kalau nggak ada tali skippingnya kita pakai karet ya. Itu adalah alat ataupun modifikasi alat untuk kita latihan di rumah. Kalau nggak ada karet, kita boleh lompatnya tanpa apapun. Jadi lompatnya kayak gini aja. Nah, lompatnya kayak gini. Oke. Dan semuanya 5 pos ini semuanya bisa digunakan ataupun kita praktekkan di rumah. Apa manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari kira-kira? Jadi kuat udah tentu. Asalkan satu, kuncinya satu apa itu? Konsisten. Ya, konsisten. Oke, lakukannya konsisten. Kemudian kalau kita latihan push up, kalau kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari, ya apa manfaatnya? Kan kalau misalnya push up, melatih otot lengan. Apa manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari kira-kira?
Kalau nanti mak kalian nyuruh angkut galon misalkan, angkut bisa kayak ngangkutnya. Angkut tabung gas, angkut bisa. Ya. Oke, angkut beras misalkan emaknya nggak bisa ke warung misalkan. Ya. Nah, minta tolong ke warung beli beras yang 15 kilo. Kuat nggak kira-kira ngangkutnya? Kuat kan, sudahlah latihan. Ya. Kemudian kayak kita latihan jumping jack. Ya, itu untuk melatih otot tungkai. Apa manfaatnya? Kalau di kehidupan sehari-hari, kalau rumah kalian ada 2 tingkat atau 4 tingkat, naik tangga itu nggak capek, ya. Iya nggak kira-kira? Kemudian kalau misalkan mau ngikut acara jalan sajen latih, nah, terutama untuk latihan kebugaran. Pak, hanya 5 ini aja ya? Oh tentu tidak, masih banyak kegiatannya yang bisa kita lakukan. Contohnya kalau untuk otot perut, selain plank tadi apa? Penggantinya kalau kita nggak bisa plank, sit up bisa, ya. Atau kita nggak bisa push up, untuk melatih otot lengan kita bisa menggunakan beban ataupun pakaian dengan baik. Setiap kelompoknya telah menampilkan performa yang maksimal dan insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, mau latihan di rumah? Istirahat, karena otot itu setelah dilatih harus istirahat, jangan digenjot terus, jangan ya, tetap butuh istirahat. Oke, untuk pekan depan kita akan tetap melanjutkan pembelajaran ini ya, karena ada jeda 1 pekan, artinya otot kalian sudah mulai rileks selama 1 minggu itu. Kita akan coba di materi kebugaran juga, tapi dengan submateri yang berbeda. Oke ya, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ya? Ada yang merasa cedera? Pertanyaannya enggak ya? Enggak ada yang cedera ya? Alhamdulillah. Oke, kalau enggak ada, Bapak rasa cukup, Bapak minta bantuan 1 orang untuk menutup kegiatan kita pada hari. Ya, Pak. Silakan. Zaki. Untuk pelajaran hari ini ada baiknya kita doa mulai. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk semuanya. Bapak mohon maaf jika ada salah kata. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.